dinikmati oleh masyarakat di dalam rangka mengembangkan telekomunikasi dan informatika. Nah ini kalau Bapak ada yang semacam proposal desain untuk merubah status BPTKI, ini akan menjadi bahan yang berharga bagi kami. Nanti dengan pimpinan kita diskusikan bagaimana agar dana ini betul-betul dikelola oleh sebuah lembaga yang transparan dan akuntabel. Ini penegasan dan permintaan saya sudah bilang. Terima kasih. Baik Pak Gamari, nanti kami kumpulkan karena ini sudah dibahas 3 tahun yang lalu antara pemerintah, Bank Dunia, bahkan pemerintah Amerika Serikat dan pada waktu mendatangkan bisnis model yang ada di Pakistan, ya kan? Peres Saraf itu datang ke sini, dilutnya menjelaskan waktu itu Pakistan, karena Pakistan yang menerapkan usul yang bagus Pak. Bapak jangan lihat politik atau ini, dia menerapkan usul yang bagus dan bisa menyebar dan pertanggungjawabnya jelas. Itu Pak, akuntabilitas. Dan nanti Pak, kalau lembaga ini terjadi dan itu memang korporasi jadinya, itu nanti dia ini salah satu sumber Pak. Jadi namanya ICT Fund. Salah satu sumber dari ICT Fund adalah usul. Yang lainnya dia bisa mengembangkan gitu loh Pak. Ini diantaranya. Tapi yang penting mungkin tidak akan terjadi lah peristiwa seperti sekarang. Itu saya sedih itu Pak, adik-adik saya kena masalah dan sebagainya. Itu diantaranya itu, maka nanti akan kami kumpulkan Pak Gamari dengan senang hati kami sampaikan. Oh iya, kami juga menjadi anggota tim revisi program USO Pak. Jadi program USO yang sekarang itu sebagai pengawas. Program USO sekarang itu adalah bottom up Pak. Dari bawah diusulkan dari pemerintah daerah. Tapi kan pemerintah daerah juga ada yang concern, ada yang tidak Pak. Ya kalau misalnya kayak Banyuwangi, Pekalongan dan sebagainya, dia senang program ini langsung dia kembangkan. Tapi ada program pemerintah juga yang mungkin nggak tahu. Ini sesuatu hal yang kita harus mendadakan suatu education untuk mereka. Saya kira, tapi ini langkah yang positif dari kementerian, bahwa itu mengajak kami juga untuk info untuk itu. Bu Dewi dan Pak Rudi telah. Terima kasih Pak Pimpinan, Bapak, Ibu yang saya hormati, para pimpinan anggota yang saya hormati. Mungkin saya diminta oleh Pak Ketua Mastel untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Budi mengenai apakah Mastel akan mendukung mengenai beberapa keinginan dari beberapa LSM untuk merubah pasal 27 Undang-Undang ITE. Nah, memang mungkin kita perlu lihat Pak, pada saat itu bagaimana filosofi pada saat pembentukan pasal 27 ini. Waktu itu juga didiskusikan di DPR juga, dan kemudian juga kita waktu sepakat bahwa kita ingin Pak ya, bahwa sebagai nanti disampaikan bahwa undang-undang itu sebagai tools of social engineering tadi yang disampaikan oleh Pak Budi. Jadi mungkin kita juga ingin bahwa melalui undang-undang ini maka semua kegiatan-kegiatan yang bersifat online itu bisa didasarkan pada prinsip-prinsip sopan santun dan etika yang ada. Jadi pasal 27 itu intinya adalah bahwa dilarang posting di internet atau di online itu yang terkait dengan pornografi, pencemaran nama baik, dan juga yang bertentangan dengan kepentingan umum dan ketahanan nasional. Nah, kenapa waktu itu ancaman hukumannya lebih tinggi daripada undang-undang tindak pidana biasa, yaitu yang dilakukan misalnya pencemaran nama baik tidak melalui online, itu karena memang kegiatan di online itu sifatnya berbeda dengan kegiatan yang tidak bersifat online. Pertama adalah karena kejahatannya bersifat masif. Jadi kalau saya melakukan ini di Jakarta, maka itu tidak bisa ditentukan lokus deliknya di Jakarta. Tapi itu adalah bersifat masif di seluruh online. Bisa juga tidak terinikan batas negara. Kita mungkin lihat pada saat itu adalah kasus pornografi yang dilakukan yang melibatkan artis, maka itu jadi trending topik di seluruh dunia. Ya, jadi mungkin itu sifatnya betul-betul masif. Yang kedua adalah sifatnya eskalatif. Jadi banyak sekali mungkin sekarang bentuknya adalah dalam bentuk tulisan. Tapi besok kasus yang sama itu bisa dibentuk dalam bentuk MP3, MP4, kemudian juga bisa dalam bentuk film. Jadi
itu kejahatannya itu bisa eskalatif. Dan yang keempat itu adalah eternity, tidak bisa dihapus. Jadi kalau saya bicara di dalam internet mengatakan bahwa saya jelek, maka itu tidak bisa dihapus karena itu bersifat eternity. Susah menghapusnya. Kenapa? Sudah dikopikan, sudah digandakan, sudah disebar sedemikian rupa, sudah di-retweet. Dan itu memang waktu itu disepakati bahwa ancaman hukumnya lebih tinggi. Karena ancaman hukum lebih tinggi, lebih dari 5 tahun, maka ada hak dari aparat penegak hukum untuk ditahan. Jadi suatu tindak pidana yang ancaman hukumnya lebih dari 5 tahun itu harus ditahan. Karena itu beberapa kasus seperti misalnya Prita, tukang sate sekarang, dan juga kasus-kasus yang lain seperti yang menghina Jogja itu dilakukan penahanan. Dan memang karena ini adalah untuk pencemaran nama baik itu dari aduan, jadi ada yang mengadukan, kemudian aparat akan bertindak. Itu jadi mungkin seperti itu. Dan kemudian juga ada suatu penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Kalau bullying di internet itu lebih dampaknya lebih luar biasa. Karena itu banyak sekali kasus-kasus di luar negeri di mana suatu orang dibully di internet itu berakhir dengan bunuh diri. Karena dia sudah tidak bisa lagi menahan secara emosi dan secara psikologi untuk bertahan dari gempuran-gempuran itu. Kemudian juga ada sekarang juga satu kasus yang kemarin juga dilakukan saya baca di di Detik, itu ada seorang anggota DPR yang mengatakan bahwa saya sudah tidak berani lagi membuka BBM karena demikian banyak bullying terhadap saya, kan gitu Pak. Jadi seperti inilah, hal seperti ini memang yang mungkin harus kita perhatikan apabila suatu kejahatan atau pencemaran nama baik itu dilakukan melalui media-media online. Kemudian juga boleh komentar sedikit? Boleh Ibu, sedikit Bu. Nomor 1 Bu, internet itu kan dimotori, dipimpin sekarang oleh Amerika. Amerika itu kan culture-nya adalah individualis. Dia menghargai dirinya sendiri, hak-hak pribadi, tapi juga tahu batasan hak pribadi orang. Berbeda dengan bangsa kita, ya hobinya ngerumpi itu Bu. Ngobrol sama tetangga, ngobrol sama depannya, dan ketika dia ngetik Facebook kan pakai HP yang dipegang dia. Tidak punya bayangan terhadap bahwa dia akan meluncur ke seluruh dunia, ke temannya di Jakarta, dia di lembur, di atas gunung. Itu esensial, fundamental, berbeda sekali. Yang kedua Bu, BBM sudah mengeluarkan omongan kita yang bisa membunuh dirinya sendiri. Saya mengatakan dunia data kita kan sudah konvergensi itu kan jadinya semuanya sudah jadi satu ekosistem yang ada fase hidup, fase tumbuh, dan ada fase mati. Yang namanya ekosistem itu kan natural, hukum dasarnya. Ada waktunya hidup, ada waktunya remaja, ada waktunya kawin, ada waktunya punya anak, dan ada waktunya untuk mati. Artinya pimpinan buat bahan diskusi. Di Eropa ini sekarang trennya sedang balik. Jadi hak individu untuk membunuh data dia di internet sudah disahkan oleh pengadilan. Di Amerika ditolak. Jadi eternity data itu satu isu yang buat saya fundamental buat kita diskusikan. Dan saya mengatakan naturnya kita ya ada hak matinya data itu. Yang itu by design dengan algoritma bisa diciptakan bahwa kalau saya tulis Facebook harus dikasihkan ruang bahwa saya nulis ini masa hidupnya cuma 7 hari, selebihnya lenyap dengan sendirinya dan tidak bisa di-retrieve dimanapun. Bu, Ibu kan, saya nggak tahu maaf dengan Ibu, tapi kebanyakan teman-teman itu kan operator yang hobinya dengan infrastruktur. Kalau saya kan bicara soal kontennya, dan menurut saya karena konvergensi, artinya Bapak Ibu ketika menciptakan ruang infrastruktur, kan Bapak bisa nonton itu barang yang lewat, iya nggak? Bisa lewat. Jadi begitu ketemu ini nggak bagus, ya bunuh saja, selesaikan saja. Ngapain dibiarkan dia berduplikasi, beranak pinak?
dengan apa ya, dengan algoritma, dan otorisasinya menurut saya satu komunitas yang bagus virtual itu kan kayak Kaskus, ada satpamnya dan dia bisa mendelete sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan ruangnya. Dan menurut saya Bapak Ibu sebagai teman-teman operator dan teman-teman konten provider juga harusnya bersama-sama punya kesadaran, yang nggak bagus selesaikan saja lah, tutup gitu. Kalau ada komentar yang tidak bagus diberikan pimpinan. Facebook kita tadi udah 67, Twitter udah 70 juta. Siapa yang ngajari mereka berperilaku sebagai netizen yang baik? Kan kita sebagai pejabat negara, pemerintah yang harus aktif, tapi teman-teman NGO kan juga yang paling tahu tentang kehidupan ekosistem baru ini. Harusnya ikut mengajarkan, minimal ngasih kurikulum, kemudian mengajarkan kepada tukang yang tidak cukup well informed dan well educated untuk dunia baru. Dan buat saya Pak Setianto, hak berinformasi itu hak asasi kita, hak atas akses digital sama. Bahwa orang di Bekasi punya kesempatan nonton film menggunakan digital, sarana digital, video on demand, maka anak bangsa kita di Papua harus punya hak yang sama juga. Itu prinsip, nggak bisa yang sana nggak punya duit, yang ini punya duit, lalu dibedakan. Apa gunanya kita bernegara ya Pak? Pimpinan negara kita kan wajib untuk semuanya, dari yang ujung sampai yang ujung. Itu pandangan saya. Jadi Bu, buat saya, jadi pandangan Ibu yang tadi, menurut saya teman-teman di Mastel dan kita harus sama-sama mengevaluasi ulang, rethinking lagi apa yang disebut ekosistem virtual yang hari ini. Karena buat saya bukan kasus sedikit yang ditangkap polisi. Buat saya kalau mau ditangkepin mungkin ada 5 juta orang yang melakukan, betul nggak? Di Facebook mungkin loh, tapi banyak sekali, bukan cuma kasus. Tiap hari kita nonton, membaca di Facebook ya begitu terus. Karena intinya pimpinan data itu, internet itu, media sosial menghendaki positif, cara berpikir yang positif. Yang negatif pasti hilang. Nah, kita tidak memberikan sarana terhadap sisi gelap dari dunia baru yang tercipta oleh adanya infrastruktur yang dikreasikan oleh teman-teman operator. Itu pandangan saya, dan saya mengajak kita bersama diskusi ulang soal yang ini. Dan menurut aku pandangan Ibu kalau diyakini terus, buat aku menakutkan menghadapi dunia 20 tahun yang akan datang. Terima kasih. Maaf Pak Setianto, saya bisa interupsi sebentar, nyambung. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur karena hari ini Pak Setianto ini bawa pasukannya lengkap, dan ini bentuk apresiasi terhadap Komisi 1, dan kita juga harus mengapresiasi terhadap Mas Kal. Saya nggak tahu nanti kalau Menkominfo kita undang akan lengkap atau pertanyaannya Menkominfo-nya akan datang apa enggak, masih belum jelas juga. Bagi saya Pak Setianto dan rekan-rekan Mastel, hilir dari diskusi yang kita lakukan hari ini, dan ini bukan diskusi yang terakhir ya. Ini adalah bagaimana kita menata ulang agenda legislasi kita di sektor ini. Dan sektor ini tidak berdiri sendiri, tapi dia sangat terkait dengan berbagai aspek lain. Nah, dalam pandangan saya yang disampaikan Pak Budi tadi, baik dari pertanyaan ataupun pandangan, memang kita akhirnya harus melihat persoalan ini mulai dari aras paradigmatiknya Pak. Ya. Walaupun kita banyak berbicara aspek infrastruktur, tapi
ketika kita berbicara telekomunikasi dan informasi, memang mau tidak mau aspek perilaku dan kultur ini harus menjadi sisi kedua yang melekat begitu. Sehingga ketika kita nanti memproses legislasi kita, maka ini harus menjadi dua pandangan yang embodied dalam pikiran kita masing-masing. Perspektif hukum sudah, perspektif teknis sudah, kasus-kasus lapangan sudah. Saya sedikit mau melengkapi saja Pak, dari perspektif lain begitu, yang saya yakin Pak Setianto ini juga piawai dalam hal ini. Ketika Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, kan ada aspek infrastrukturnya Pak, dari sisi komunikasi dan informasi. Allah ciptakan mulut, telinga, mata, jari, ya sekarang buat mencet tombol itu. Dan infrastruktur itu sesuatu yang dibangun bahkan sebelum kita lahir. Artinya itu memang hak asasi betul. Manusia itu nggak akan bisa hidup kalau tidak dilengkapi infrastruktur komunikasi dan berinformasi itu. Tetapi begitu manusia mulai memfungsikan infrastruktur itu, memang dibuat guidance bagaimana dia berperilaku, dan perilaku kolektifnya itu juga terbangun menjadi kultur. Saya pernah sampaikan ke Menkominfo beberapa kali. Saya katakan, Pak Menteri, oke, pemerintah punya target pembangunan masyarakat informasi, termasuk infrastruktur telekomunikasi, informasi dan penyiaran sedemikian rupa. Cuma satu pertanyaannya adalah, siapa yang punya tanggung jawab untuk membangun budayanya? Karena ini menyangkut SDM-nya. Nah, ini yang ruang kosong atau ruang abu-abunya Pak. Jadi ketika kita berbicara perilaku, budaya, ini siapa yang bertanggung jawab? Stakeholder utamanya ini siapa begitu? Ya, sementara tadi secara sosiologis ada landscape sosiokultural yang berbeda antara Amerika, Eropa dengan kita di Indonesia. Gitu. Kalau saya memahami secara sederhana begini, guidance, salah satu guidance-nya misalnya, ya, kalau dalam Islam itu kan ada ajaran, bicaralah yang baik atau diam, ya kan? Falyakul khairan aw liyasmut. Itu kalau kamu beriman kepada hari kemudian. Artinya apa? Kalau orang berpikir punya kesadaran implikasi terhadap apa yang dia lakukan, ya, implikasi lanjutan tadi termasuk aspek eternity data yang itu bisa saja kita diskusikan ulang. Ya memang kita harus aware betul ketika mengatakan sesuatu atau menuliskan sesuatu atau memposting sesuatu begitu. Nah, ini yang menurut saya masih menjadi ruang kosong, ruang abu-abu yang bagi Mastel, saya justru bersama-sama kita coba ketika nanti kita masuk program legislasi, ini dua sisi yang nggak boleh kita pilah gitu. Oke, kita bicara infrastruktur, tapi pada saat yang sama kita juga berpikir tentang konten dan bagaimana membangun perilaku dan kultur kolektif masyarakat kita di dalam mengutilisasi teknologi informasi dan komunikasi ini. Itu yang pertama begitu ya. Dan ini akan menjadi menarik karena kita punya partner para pakar yang kalau saya lihat ini multidisiplin dan multi keahlian gitu ya. Jadi nggak ada masalah kalau kita bicara mulai dari arah paradigmatik sampai yang nantinya teknis. Yang kedua, saya usulkan teman-teman karena di sini nanti ada subkomisi komunikasi dan informasi dan dipimpin langsung oleh Jenderal Tantowi Yahya ini. Ya. Memang kita harus melakukan pendalaman lebih lanjut ya kepada sub stakeholder yang ada di Mastel ini. Karena kan ada yang telekomunikasi khusus, ada yang penyiaran, ada yang industri kreatifnya. Ya. Ini kalau perlu saya usulkan Pak Tantowi nanti apakah di subkomisinya atau kita okelah dalam komisi ini perlu kita buat serial pembahasan lanjutan. Jadi RDPU berseri Pak. Ya, agar ini nanti kita punya bahan yang betul-betul cukup begitu kita masuk ke agenda legislasi. Saya perlu sampaikan juga bahwa besok atau mungkin kita ubah nanti siang kami akan membicarakan usulan prolegnas DPR RI untuk tahun 2015-2019 ya. Nah, sementara ini dalam diskusi kami memang RUU telekomunikasi,
Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang ITE ini akan masuk atau kami akan usulkan untuk menjadi prolegnas. Nah, cuma kaitan dengan konvergensi, kan nanti politik legislasinya ini akan seperti apa? Apakah akan dibiarkan intersect saja begitu ya? Beberapa undang-undang ini coba kita buat sinkronisasi sehingga irisan masing-masing itu akan seperti apa? Atau ini kita buat menjadi bukan hanya konvergen tapi unifikasi undang-undang itu sehingga kita punya satu undang-undang besar. Di situ ada telekomunikasi, ada penyiaran, ada soal internet dan segala macamnya, atau mau apa? Nah, ini kan pilihan-pilihan yang tersedia yang harus kita coba diskusikan dengan semua stakeholder, sehingga begitu kita mengusulkan prolegnasnya, memang kita nggak salah pintunya, karena begitu prolegnas diketok di paripurna ini agak sulit merevisinya begitu, sehingga nanti kalau diizinkan Pak Ketua, di bagian akhir kami juga ingin minta pandangan Mas Tel, politik legislasi ini seperti apa dikaitkan dengan era konvergensi sekarang. Apakah unifikasi seluruh perangkat peraturan perundangan yang ada atau sifatnya interseksi saja begitu ya, sehingga mana bagian yang harus kita sinkronisasi ini, telekomunikasi, penyiaran, ITE dan yang lain-lain ya, atau mungkin ada jalan ketiga yang diusulkan oleh Mas Tel. Itu Pak pimpinan Bawaslu. Terima kasih Pak Ketua, semakin lengkap apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Saya lihat tadi Pak Setianto ingin ada yang mau ditanggapi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua, Pak Setianto. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang dan anggota Komisi 1 DPR. Saya tertarik untuk memberikan komentar dengan anggota DPR kami. Ya, kedaulatan data yang tadi dikatakan pandangan dari Pak Budi, kemudian information is power dari pandangan dari Bapak Danilo. Karena background saya di master saya di bidang industri dan background saya dari IT. Jadi kalau tadi banyak yang dari telekomunikasi, sekarang saya dari IT-nya. Kebetulan saya juga muridnya Pak Nabi Rais. Saya hubungan internasional, Pak. Jadi saya tertarik sekali apabila kontennya itu terkait dengan kedaulatan. Jadi sovereignty data. Karena memang itu sangat penting sekali. Dan saya melihat tadi Pak Tamri bicara mengenai kedaulatan ya Pak ya, sovereignty. Jadi kalau saya lihat memang di Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu ada turunannya PP 82 tahun 2012. Dan di situ kami juga mengira dari industri bahwa ada peraturan meminta agar perusahaan publik transaksi elektronik, penyelenggara transaksi elektronik yang publik itu kalau bisa mempunyai data center di Indonesia, sehingga dari situ kita bisa melakukan, kita mempunyai kedaulatan mengenai datanya, paling tidak datanya yang untuk publik itu ada di Indonesia. Jadi itu terkait dengan kemudian juga mengenai di dalam PP 82 itu juga disebutkan juga mengenai pendaftaran dari perusahaan-perusahaan penyelenggara transaksi elektronik yang publik itu juga harus didaftarkan, dan itu juga satu kemajuan. Dengan begitu kita bisa mengontrol paling tidak perusahaan-perusahaan yang seperti Facebook yang over the top ini, karena over the top ini adalah perusahaan global yang di cloud di mana-mana gitu ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa kita value added-nya itu tidak dinikmati oleh Indonesia. Namun kalau dengan adanya PP ini mungkin kita akan bisa paling tidak mengontrol mereka gitu. Karena tentu saja dari industri kami sangat mendukung itu gitu. Tapi dari perusahaan OTT, dari lobby-lobby dari perusahaan OTT dan dari pemerintah Amerika inginnya agar internet ini dibuka gitu ya. Jadi tapi kita kan harus memberikan kedaulatan data kita mengenai kita sendiri. Kemudian saya juga tertarik tadi mengenai pasal 27 ayat 3 mengenai Undang-Undang ITE mengenai pencemaran nama baik. Ini memang kita bicara mengenai trade off antara hak asasi manusia untuk menerima dan mengirim informasi. Jadi itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Tapi turunannya itu kan mengatur supaya hak tersebut tidak disalahgunakan dan disewenang-wenang sehingga akhirnya bisa merugikan orang lain. Gitu. Jadi sebetulnya Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 itu sudah bagus. Cuman seperti saja tadi dikatakan mengenai infrastruktur ya Pak ya, infrastruktur dari
panca indera kita untuk mengirim dan menerima informasi, itu pun juga diatur di KUHP. KUHP diatur untuk dunia nyata, dan undang-undang IT itu mengatur yang di dunia mayanya gitu. Jadi memang semua itu juga tetap harus ada pengaturan gitu. Jadi supaya akhirnya hak asasi manusia tersebut, hak kita untuk berkomunikasi tidak merugikan orang lain. Nah, namun sayangnya kami juga pernah melakukan menguji pasal 27 di MK. Itu juga sayangnya itu pasal tersebut terlalu multitafsir, jadi terlalu general. Kalau kita lihat pasal dari 27 ayat 3 itu cuma satu ayat saja gitu. Padahal kalau kita lihat di KUHP itu bisa banyak sekali ayat-ayat yang mengatur dan mendefinisikan mengenai pencemaran nama baik. Jadi ada baiknya pasal tersebut, ayat tersebut di amandemen, tapi tetap dibutuhkan gitu ya. Jadi tetap pasal itu dibutuhkan karena memang kebebasan informasi kita juga tetap harus membicarakan perlindungan privasi dari orang lain gitu ya, jangan sampai merugikan orang lain. Jadi mungkin itu masukan kami. Kemudian kalau yang terkait dengan information society, itu memang itu sangat terkait dengan USO sebetulnya, karena pada waktu World Summit on Information Society tahun 2005, Bapak Sofyan Jalil, Menteri kita itu tanda tangan deklarasi mengenai pembangunan masyarakat informasi dunia, waktu itu dengan PBB, Kofi Annan, dan turunannya dari Bapak Sofyan Jalil itu adalah program USO itu. Makanya muncul internet perdesaan dan lain sebagainya untuk menjawab tadi itu information society. Jadi mungkin kaitannya information society dengan Mastel dan dengan internet perdesaan atau program-program seperti USO, Plek and Plek, Wardes dan lain sebagainya. Terima kasih. Ketua, boleh interupsi? Ya, silakan. Ketua ingin menegaskan saja karena saya sendiri termasuk yang cukup kurang nyaman dengan Undang-Undang IT terkhusus pasal 27. Apakah yang Bapak sampaikan adalah suara resmi atau yang sama dari Mastel? Karena kalau iya akan menjadi masukan kami bahwa sikap Mastel terhadap Undang-Undang ITE adalah perlu dilakukan revisi. Perlu saya sampaikan juga bahwa ya saya juga dulu orang media Pak, jadi saya agak keberatan ketika ada jumlah tahun penjara misalnya yang lebih dibandingkan KUHP. Karena kalau di internet dianggap tersiarnya menjadi sangat luas, nah bagaimana kalau di media lain seperti televisi yang dampaknya juga terhadap ratusan juta orang? Kenapa berbeda? Tidak 10 tahun. Jadi tidak bisa dengan alasan bahwa di internet dia dampaknya luas. Media konvensional yang bukan media sosial juga dampaknya luas. Yang kedua juga adanya klausul yang membolehkan penahanan langsung. Jadi berbeda dengan KUHP yang harus dibuktikan, Undang-Undang ITE pasal 27 mengatakan mereka yang melakukan pencemaran nama baik tanpa klausul lengkap dibolehkan ditahan langsung. Jadi kalau boleh pimpinan, saya karena ini sangat urgen dan masukan yang masuk juga sudah banyak, bahkan saya sempat berdiskusi dengan pihak kepolisian yang juga dibingungkan dengan adanya pasal 27 ini. Jadi kalau memang bisa menjadi kesepakatan dari Mastel agar menjadi catatan kami di Komisi 1 bahwa Mastel merekomendasikan revisi Undang-Undang ITE. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi. Bu Mutia, jadi jawabannya adalah iya dan tidak. Oleh karena itu ada kawan-kawan lain terlibat langsung dari APJI. Silakan Pak Darun. Ya, terima kasih ya, Pak Ketua Pimpinan dan Pak Stianto dan rekan-rekan dan Bapak-Bapak di Komisi 1. Saya Hendarwin dari APJI, salah satu bagian daripada anggota Mastel. APJI adalah organisasi Internet Service Provider yang memiliki sekitar 320 anggota, terdiri dari banyak perusahaan. Menanggapi komen dari Ibu Mutia, memang beberapa saat yang lalu, I think tahun lalu, ada satu tim dari DPR membuat surat kepada
APCI ingin mempertanyakan masalah undang-undang ITE. Apakah memberatkan segala macam, banyak pertanyaan yang kita sudah jawab, terutama mengenai pasal 27. Kita kenal bahwa undang-undang itu di luar dikenal sebagai dragon law yang sangat menakutkan, karena apa? Besaran atau dalam undang-undang itu hanya membicarakan penekanannya adalah pidana, dan sangat berbeda sekali penekanan pidananya, bebannya terhadap KUHP. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan. Para penegak hukum bingung untuk menentukannya, dan ini menjadi loophole buat mereka melakukan penindakan dan memberikan kesempatan mereka untuk bernegosiasi yang sesungguhnya kita tidak hindari. Jadi ada baiknya dari sikap APCI bahwa undang-undang ITE itu kita revisi bersama, dan melalui wakil-wakil kami di Komisi 1 bisa membantu untuk melakukan revisi itu. Bertepatan dengan ini juga saya mau menanggapi dengan komen Pak Budi. Okay. Kita bicara konvergensi, kita bicara infrastruktur. Memang ada posisi di mana yang kita bicara sosial dan budaya dan pemahaman kepada komunitas, karena jangan lupa bahwa dahulu internet itu dibangun dan ditemukan oleh akademisi dan komunitas, sampai internet itu berkembang dan mulailah pemerintah melakukan pengaturan dengan regulasi-regulasinya. Dan banyak kita tahu juga bahwa perkembangan internet dan teknologi tidak dibarengi dengan regulasi yang update. Dibandingkan di luar, mereka membangun regulasinya dulu, terus seiring dengan itu teknologi berkembang. Ini yang berdampak kepada masyarakat kita tentunya, bahwasanya internet itu marak dan semua orang bisa bermain dengan jejaring sosial, sementara jejaring sosial yang kita adopsi dari luar tentunya. Dan kita melupakan bahwa ada beberapa jejaring sosial yang dibangun di negara kita sendiri tidak mendapat perhatian dari pemerintah untuk menjadi satu benur untuk kita bangun bersama. Yang alhasil adalah bagaikan seperti pisau yang samping satu sisi tumpul, yang satu tajam, dan kita bisa pergunakan baik itu untuk kebaikan atau tidak gitu. Nah, melihat itu, APCI juga bersama dengan rekan-rekan teman massa juga dan beberapa NGO tidak lepas melakukan edukasi. Cuman kembali kapasitas daripada kami tentunya tidak cukup hanya dengan melakukan edukasi itu, harus perlu adanya bantuan dari pemerintah juga untuk memberikan edukasi mengenai bagaimana menggunakan internet dengan positif. Banyak kasus yang kita dengar juga, yang terakhir mengenai pedofilia segala macam, dan APCI dan beserta NGO juga turut serta membantu menemukan pelaku-pelaku itu. Dan kedepannya kita juga sudah membentuk, mengikuti daripada kegiatan-kegiatan internasional internet governance. Bu Mutia pernah kita ketemu waktu itu di Geneva, di Paris. Indonesia sudah punya Indonesia Internet Governance Forum. Jadi yang kita bahas adalah mengenai pembahasan tata kelola